Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Khair ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ustadz minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan untuk memimpin doa, Yusuf. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti biasa Ustadz untuk mengetahui kehadiran kalian ya. Ustadz absen. Jadi seperti biasa, setiap yang namanya Ustadz panggil, kalian angkat tangan dan katakan hadir. Baik. Baik. Maulana hadir. Insyaallah. Anab hadir. Mana? Oh, Anab. Wildan hadir. Masya Allah. Kemudian Brian hadir. Davin hadir. Masya Allah. Finza hadir. Doni hadir. Alhamdulillah ya. Minggu lalu kamu sakit nih. Sakit apa, Don? Nah, sekarang sudah sehat nih. Alhamdulillah. Baik, kemudian Sina. Kemana? Mari sakit ya. Baik, kita doakan untuk Sina, Ibnu Sina ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Kemudian yang terakhir Ibra. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Coba angkat tangan. Ada yang ingat materi minggu lalu? Materi tentang zakat. Masya Allah, kompak ini, semuanya masih ingat ya. Alhamdulillah, berarti masih ingat ya, masih mempelajari, masih belajar di kamar masing-masing ya tentang materi tentang zakat. Ustadz tanya ya, berapa orang yang berhak menerima zakat? 8. Jadi 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Alhamdulillah, ini berarti kalian masih ingat. Contoh buah, ada buah yang Ustadz minggu lalu berikan contoh. Buah apa itu? Buah apa? Yang dibelah menjadi 40? Semangka. Oh lupa ya. Semangka ya, Masya Allah. Jadi buah semangka. Ini sekarang lagi rame di media sosial tentang buah semangka. Buah semangka ini adalah simbol Palestina. Hari ini adalah hari Kamis, di mana seluruh umat muslim Indonesia dan umumnya dunia sedang melakukan puasa sunnah hari Kamis. Karena di sana ada faidahnya, fadilah orang yang berpuasa doanya diijabah oleh Allah. Ya, kita doakan saudara kita yang di Palestina, semoga Allah berikan kemenangan, kesabaran dan kemerdekaan seperti kita ibadah tenang. Jalan keluar tenang, belanja tenang, tidur tenang. Kalau di Palestina nggak ada yang tenang. Minum aja nggak ada, air putih saja nggak ada, obat-obatan sudah habis. Terakhir Ustadz melihat di media sosial ada ibu yang melahirkan operasi. Ini sangat haru sekali ceritanya. Apa itu? Melahirkan qadarullah operasi tanpa bius, tanpa bius. Berarti apa? Perutnya dibedah seret dengan merasakan 100% rasanya sakit di bedah karena nggak ada bius. Berarti apa? Palestina sedang baik-baik saja? Tidak. Kita di sini loh. Kalian belajar tinggal duduk aja, nggak ada roket lewat. Ya. Kalian belajar tinggal menyimak, tidak ada ledakan di kanan dan di kiri. Tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Nah,
Artinya apa? Kesempatan untuk kita mendoakan saudara kita di Palestina sungguhlah besar. Maka setiap sholat, luangkan waktu beberapa menit untuk mendoakan supaya saudara kita di Palestina mendapatkan kemenangan, kesabaran. Yang utama adalah kemerdekaan. Baik, itu sekedar informasi ya. Karena kan kalian di sini tidak menyentuh media sosial. Jadi Ustadz di sini akan menjadi penyambung lidah kalian apa sih informasi yang ada di luar sana. Oke, Profil belajar Pancasila. Baiklah anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kegiatan kita adalah P5. Apa itu P5? Yaitu proyek penguatan profil Pancasila. Jadi seperti itu ya. Jadi apa sih tujuan dari mempelajari P5 ini? Temanya adalah gaya hidup berkelanjutan, yaitu apa? Menjaga lingkungan supaya tetap lestari. Ya, tujuan tersebut dapat tercapai karena orang yang mengadopsi gaya hidup berkelanjutan cenderung memiliki sikap yaitu sadar untuk selalu bijak dalam menggunakan sumber daya alam, seperti itu. Nah, kemudian apa pengertian gaya hidup berkelanjutan? Jadi anak-anakku sekalian, gaya hidup berkelanjutan adalah menjalankan hidup dengan penuh kesadaran dan berpikir secara jangka panjang. Karena menyadari jika hampir semua hal yang kita lakukan akan mempunyai dampak pada lingkungan dan orang di sekitar kita. Menurut United Kingdom, gaya hidup berkelanjutan adalah gaya hidup dengan kesadaran akan lingkungan dan menyadari konsekuensi atas semua pilihan yang diperbuat sehingga ia membuat pilihan dengan paling sedikit potensi negatifnya. Jadi paling sedikit mudorotnya gitu ya. Gaya hidup berkelanjutan juga merupakan upaya yang mendasarkan perilaku pada kehidupan berkelanjutan. Tak hanya tentang kesehatan dan pola hidup profesional, tetapi juga berkaitan dengan proses menjaga alam, kelestarian alam. Gaya hidup berkelanjutan mengacu pada gaya hidup yang tidak mengancam atau membahayakan kebutuhan generasi mendatang. Pentingnya gaya hidup menurut ahli adalah menjaga lingkungan supaya tetap lestari. Tujuan tersebut dapat tercapai karena orang yang mengadopsi gaya hidup berkelanjutan cenderung memiliki sikap apa? Yaitu sadar untuk selalu bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Cermat ketika membeli barang atau jasa. Barang atau jasa tidak hanya dilihat dari segi fungsinya, tetapi juga melihat bagaimana siklus hidup barang tersebut atau dampak yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan. Menganggap dirinya sebagai bagian dari lingkungan dan tidak dapat dipisahkan. Bukan sebagai seorang penguasa atau dapat semena-mena terhadap lingkungan ataupun sumber daya alam. Lalu apa faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang? Contohnya nih, menghindari pembelian barang yang memiliki fungsi sama jika tidak terlalu dibutuhkan, memilih toko yang paling dekat dengan lokasi kita di saat belanja online, lebih mengusahakan untuk masak makanan sendiri supaya mengurangi sampah kemasan apabila pesan makanan online misalnya.
Kemudian menyimpan makanan dengan benar. Cara menyimpan makanan yang kurang tepat akan membuat makanan cepat busuk sebelum dimakan. Sehingga makanan tersebut hanya akan menjadi sampah gitu ya. Cara menyimpan makanan yang benar bagaimana? Ya, misalnya kita taruh di freezer, kita bekukan dia gitu ya. Mengurangi konsumsi daging merah untuk mengurangi gas metana gitu misalnya. Menggunakan kembali barang-barang yang ada. Dengan kreativitas kita dapat membuat barang yang sekilas tidak berguna menjadi bermanfaat gitu ya. Menghindari produk fast fashion ya. Seperti itu. Oke, 5 menit. Ya, sudah 5 menit, silakan duduk. Oke, gitu ya. Sekarang Ustadz akan membagi kelompok ya, membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Jadi di sini LKPD ya. Apa itu LKPD? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Di sini sudah ada Ustadz siapkan beberapa hal yang perlu kalian diskusikan oleh kelompok-kelompok kalian. Di sini juga ada beberapa pertanyaan. Nanti kalian silahkan jawab di sini. Satu orang di antara kalian mewakili kelompok untuk presentasi di depan. Baik, silahkan. Ini untuk kelompok. Nah, ini saya tutup dulu LCD-nya ya. LCD-nya saya tutup dulu. Nah, itu dah. Baik, ini untuk kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 seret. Nah, ini kelompok 3 seret. Nah, ini kelompok 4 dan ini kelompok 5 ya. Ustadz kasih waktu 10 menit dari sekarang ya. Balik badan aja, nggak usah geser-geser kursi ya. Silakan kalian diskusikan, kalian musyawarahkan yang ada di LKPD itu. Ya, silakan. Waktu tinggal 5 menit. Ya, waktunya tinggal 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Baik, waktunya tinggal 1 menit. Silakan dikerjakan, diselesaikan. Tinggal 1 menit lagi. Baik, waktunya sudah habis. Masing-masing ketua kelompok silakan maju ke depan untuk mengumpulkan hasilnya. Ya. Baik. Masya Allah. Oke. Ya. Baiklah anakku sekalian, Ustadz cek dulu ya sebelum nanti kalian mempresentasikan apa yang telah kalian kerjakan. Kelompok 1, oke. Ini ada kurang sedikit jawabannya ya. Ya. Kelompok 1, kelompok 2 sudah bagus. Masya Allah ya. Kelompok 3, ya ini lengkap ya, sudah lengkap ya kelompok 3. Kelompok 4, ini bagus nih kelompok 4. Mana kelompok 4? Ini dilengkapi dengan dalilnya ya. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dengan. Kemudian kelompok 5. Kelompok 5 kok sama ini jawabannya kayak kelompok 4 nih. Kerja sama nggak ini? Ya, tepuk tangan juga untuk kelompok 5. Baik, Bapak Pak Ustadz minta kalian untuk maju kelompok 3, perwakilan kelompok 3. Ya, juru bicara untuk kelompok 3 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, kita berikan aplaus untuk. Baik, kita simak dengan seksama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas yang telah dibuat.
Oke, tepuk tangan. Baik, terima kasih Doni, Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi untuk Doni. Ya. Luar biasa ya. Penyampaian yang sangat menggebu-gebu. Ya, Masya Allah. Luar biasa, sampai berapi-api tadi ya. Baik. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Baiklah anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyelesaikan tugas kelompok, kemudian sudah menyelesaikan soal-soalnya juga. Kegiatan selanjutnya adalah penutup. Jadi penutup kali ini Ustadz akan menanyakan beberapa hal tentang pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bahas hari ini? Jadi gaya hidup berkelanjutan itu bagaimana? Yaitu menjaga lingkungan supaya tetap lestari. Ya, tujuan tersebut dapat tercapai karena orang yang mengadopsi gaya hidup berkelanjutan cenderung Allah, tepuk tangan untuk kita semua. sadar untuk selalu bijak dalam Baik, artinya hari ini semangatnya luar biasa, walaupun tadi sempat ada yang tertidur 2 orang ya. Ya mudah-mudahan itu jadikan bahan evaluasi. Jadi begini, minggu depan insya Allah Ustadz akan membawa kalian ke luar kelas. So, sayang kita nggak punya pantai. Ya, kalau kita punya pantai kita belajar di pinggir pantai. Tujuannya apa? Supaya ya refreshing lah, tidak bosan di kelas terus. Itu juga meminimalisir kalian terkantuk-kantuk, kiap, lagi mesari deh, ngiler gitu ya. Nah itu bahasa daerah itu ya. Baik, mudah-mudahan cuaca berkenan. Insya Allah minggu depan kita akan belajar di taman bermain di Ponegoro. Tepuk tangan. Baiklah anak-anakku sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, dengan serangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan, mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk kita semua.